Shalom, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah menolong kita, memberkati kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang bertema, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 2-9. Sedangkan nats renungan kita dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pada umumnya, rasa sukacita dapat dirasakan ketika seseorang ada dalam kondisi yang baik. Kondisi yang sesuai dengan harapan dan menyenangkan tentunya. Tapi jika kemudian keadaan berubah, mulai menghadapi permasalahan, kesulitan, atau situasi yang rumit dan tidak menyenangkan, maka rasa sukacita itu dapat hilang seketika, tergantikan dengan perasaan sedih, muram, kecewa, marah, atau bahkan mengalami depresi. Namun sebagai anak Tuhan, sukacita harus dipahami sebagai suatu situasi di mana dengan iman, percaya yang kuat yang dimiliki, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap langkah kehidupan kita. Sebuah keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita terjadi atas seizin Tuhan dan pasti mendatangkan kebaikan. Kalau segala sesuatu yang terjadi kita imanin akan mendatangkan kebaikan, maka sukacita selalu ada dalam hidup kita. Sukacita tidak hanya ada dalam hidup kita ketika dalam situasi yang menyenangkan. Dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Kenapa? Karena keyakinan kita, iman kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian akan hadir sebuah keputusan dalam hidup ini untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Situasi sukacita, situasi duka cita, anak-anak Tuhan tetap dapat memuji Tuhan. Artinya sukacita kita tidak bisa didasarkan pada situasi atau kondisi yang kita alami. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman yang teguh terhadap janji penyertaan Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa terus merasakan sukacita itu. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus ketika ia menuliskan nasihat kepada jemaat di kota Filipi. Meskipun saat itu Rasul Paulus sedang dalam kondisi yang tidak baik, karena Paulus sedang berada dalam penjara yang gelap di kota Roma, diperhadapkan pada suatu ketidakadilan dan menjalani hukuman. Dalam kondisinya yang begitu berat, Rasul Paulus tetap dapat bersukacita dan bahkan menuliskan nasihatnya bagi jemaat Filipi. Salah satunya yang perlu kita renungkan pada hari ini yaitu bersukacitalah senantiasa. Apapun kondisi kehidupan kita saat ini, maka jangan sampai menghilangkan sukacita kita.
Hal inilah yang ingin kita teladani dari Paulus. Bersukacita karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu janji penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu pasti adanya. Artinya sukacita kita tidak didasarkan pada situasi atau kondisi tertentu. Roh Kudus pasti yang akan memampukan kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Memang hal sukacita senantiasa ini mudah untuk diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan dalam hidup sangat sulit. Tetapi kesulitan itu, kalau kita minta kuasa Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bersukacita di dalam segala keadaan. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur Bapa. Kami diingatkan kembali supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita senantiasa. Biarlah teladan Paulus menjadi bagian kehidupan kami, di mana Paulus bersukacita bukan didasarkan atas situasi yang sedang ia hadapi, tetapi sukacita penuh dalam kehidupan Paulus, karena Paulus percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Biarlah kami juga Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, biarlah hari ini kami juga mendasarkan sukacita kami atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Kami tidak takut dengan situasi yang sedang kami hadapi. Mungkin itu menakutkan, tetapi kami percaya bahwa di balik semua itu akan ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apabila Bapak Ibu, Saudara sekalian, diberkati dengan renungan harian Lentera Iman Kristen, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk membagikan atau men-share renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Juga boleh di-like, di-komen, di-subscribe, dan terlebih tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap video renungan ini kami upload. Terima kasih, Tuhan memberkati.